Jadi bukan berarti adiknya ini menjadi balasan atau enggak. Ini menjadi perantara dari akibat dosa yang dilakukan oleh posisinya seperti itu. Artinya bisa jadi mungkin nggak bisa dibilang ini teguran buat dia juga untuk introspeksi begitu. Betul. Pak Ustadz, ya? Tapi melalui peristiwa yang dialami adiknya. Tapi ini bukan berarti adiknya menanggung dosa, menanggung kejahatan dari kakaknya. Tapi dia menjadi sarana untuk menjadi pengingat, menjadi dampak akibat dari yang dia lakukan. Oke, Mas Joni, lalu apa yang terjadi nih setelah adik Mas Joni tahu gitu adik Mas Joni diperkosa? Ya sampai saat sekarang ini adik saya masih di rumah aja. Dia sangat depresi. Dan juga yang lebih kasihan lagi, mama saya sakit juga, shock. Ya karena melihat keadaan adik saya seperti itu kan. Pak Ustadz, dalam posisi seperti ini Pak Ustadz, ketika kita mengetahui saudara kita ada yang depresi karena sesuatu hal, apa yang harus kita lakukan nih Pak Ustadz? Yang pertama muhasabah, muhasabah diri. Dia introspeksi diri, dia mengaca diri bahwa ya Allah, ini teguran. Saya dulu pernah lari dari tanggung jawab. Saya dulu pernah menyakiti seorang gadis yang ini penderitaannya mungkin dirasakan oleh seperti yang dirasakan adik saya dan seperti yang saya rasakan saat ini. Seperti kata Mas Farid ini teguran dari Allah itu melalui keluarga-keluarga yang paling dekat. Adik diperkosa, ngalami depresi, ibu stres. Maka dari sini mungkin Mas Joni kemudian membayangin, ya Allah, mungkin yang dirasakan cewek saya dulu yang saya tinggalkan seperti ini. Jadi saya melihat ini keadilan Tuhan, keadilan Allah. Maka Mas Joni, dimanapun Mas Joni lari, dimanapun Mas Joni menyembunyikan diri, pertanggungjawaban itu akan tetap ada. Dan itu tidak hanya muncul ketika di akhirat, ketika kita dihisab, dihitung amal kita, dihitung maksiat kita, perbuatan. Tapi di dunia pun juga bisa jadi ngerasakan seperti peristiwa-peristiwa yang menimpa Mas Joni. Nah, Mas Joni, saya kebayang banget nih apa yang dirasakan mungkin oleh adiknya Mas Joni gitu. Nah, saya cuma mau tanya, ada pengaruhnya juga nggak sih ketika dia bertemu sama orang lain gitu? Pasti dia trauma banget kan ya? Iya, setiap dia ketemu sama namanya laki-laki, dia pasti ngamuk, Mas. Dan waktu itu saya punya teman juga kan, teman akrab saya waktu sekolah. Dan juga udah akrab juga sama adik saya. Kena ingin tahu keadaan adik saya seperti apa. Ya, karena waktu dia masih kecil waktu itu masih ya akrab banget sama teman saya waktu itu. Jadi teman saya datang mau jenguk. Assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam Diki. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lu dari mana aja lu? Jarang kelihatan sekarang. Biasalah, anak laki. Oke. Ada lu? Apaan sih lu? Mending lu makan mangga no. Enggak, pergi. Enggak. Enggak, pergi. Jangan, pergi. Pergi atau aku bunuh. Enggak. Ustadz, selain Mas Joni, mungkin apa yang bisa Mas Joni lakukan ke adiknya? Entah membisikkan atau mengajak konsultasikah gitu untuk biar bisa lebih Saya kira lagi. iya, karena ini juga unsur psikologisnya sangat kuat ya, karena guncangan batin akibat peristiwa itu mungkin mempengaruhi terhadap keadaan psikologis dia sehingga mengalami depresi, trauma yang begitu dalam ya. Maka saya sarankan usahakan lahir batin ya Mas Deni. Adiknya diajak konsultasi ke psikolog, ke dokter jiwa untuk mengobati trauma dia secara psikologis. Selain itu, secara psikologis diajak zikir sering ya, dibacain ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Terus
karena ini nanti akan memperkuat kondisi batin dia, gitu ya, kondisi batin dia, sehingga pelan-pelan akan mengurangi depresi-depresi dia. Yang ketiga, sering ditemani, karena orang seperti ini, Mas Faris, itu akan makin dalam tekanannya kalau nggak ada yang nemani. Ditemani, diajak ngobrol, pelan-pelan diajak kegiatan. Kalau belum bisa diajak kegiatan keluar rumah, diajak kegiatan di luar rumah, sholat berjamaah, ya, zikir bareng, baca Quran bareng, gitu. Awalnya mungkin susah karena ini begitu lekat traumanya. Tapi ini ditelateni aja, telaten gitu ya, ditekuni pelan-pelan. Nanti ini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama nanti akan buat. Jadi ikhtiar lahirnya diajak konsultasi ke ahli psikologi, ikhtiar batinnya diajak banyak berzikir, banyak mengaji, supaya dia bisa melupakan itu. Sambil dikasih tahu bahwa Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Zikirkan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Insya Allah nanti pelan-pelan. Nah, Pak Ustadz, kondisi saat ini adalah Mas Joni masih merasa bahwa apa yang menimpa keluarganya tetap itu dari perbuatannya dia. Sementara tadi Pak Ustadz udah bilang kan alasannya nggak ada hubungannya sama itu. Tapi nggak ada baik juga kalau menurut saya Mas Joni untuk setidaknya bersilaturahim lah, bertemu dengan mantannya untuk menyelesaikan itu. Nah, Mas Joni ada sempat ketemu nggak sama mantan Mas Joni setelah kejadian itu semua? Nggak sempat ketemu, Mas, karena mantan saya itu udah meninggal. Jadi itu yang makin masuk. Ya, itu membuat saya merasa bersalah seperti itu. Saya harus minta maaf kemana gitu. Lalu kemudian mohon maaf, anaknya tetap dirawat terus kan ya? Anaknya di mana? Enggak, maksudnya setelah hamil dia tetap mempertahankan kan? Iya, anaknya katanya udah ada lahir katanya. Udah lahir katanya sama ibunya, tapi saya nggak tahu juga di mana ibunya, di mana anaknya itu. Maksudnya dirawat sama neneknya begitu? Iya, dirawat sama neneknya. Sampai sekarang belum tahu? Belum tahu, dan juga saya belum ada keberanian untuk menemui anak. Ya, anaknya, ya apa anak saya atau gimana ya? Ya, anak mantan pacar saya itu. Ya itu kan tetap darah dagingnya Mas Joni ya? Iya. Oke, Pak Ustadz, ini belum sempat meminta maaf, tapi yang bersangkutan sudah meninggal nih Pak Ustadz. Jadi gimana caranya yang dilakukan Mas Joni untuk agar dosa-dosanya bisa diampuni nih Pak Ustadz? Insya Allah. Jadi gini Mas Joni, kalau dosa kepada Allah akan bisa diampunkan dengan kita tobat, kita istighfar. Tapi doa al-hakul adam ini harus ada kerelaan, keikhlasan dari antara sesama anak Adam untuk memaafkan ini. Dan ini yang bersangkutan sudah meninggal. Ada satu yang mungkin bisa dilakukan Mas Joni dalam rangka ini karena sudah meninggal. Satu, cari makamnya, datangi makamnya, berziarah dan melakukan mohon maaf di situ. Yang kedua, apapun resikonya, datangi orang tuanya, karena dia bisa menjadi wakil dari anaknya. Meskipun tidak secara langsung, tapi paling tidak ini meringankan dan ini bisa menjadi sababiyah, wasilah dari permohonan maaf. Apapun risikonya, temui orang tuanya ini, minta maaf, dan anaknya dilihat. Sebab kalau dalam Islam, anak yang terjadi di luar pernikahan itu, Mas Farid, itu hubungan nasabnya bukan ke ayah memang. Hubungan nasabnya ke ibu. Ke ibu? Ya, hubungan nasabnya ke ibu, gitu. Karena ini terjadi di luar nikah, gitu. Maka ayahnya ini sebetulnya nggak punya tanggung jawab, nggak punya urusan apa, karena nanti jalur nasabnya tuh dicantolkan ke ibu, bukan ke ayah. Kalau misal anaknya perempuan, artinya dia nanti begitu menikah tidak perlu ada wali dari ya dari ibunya, dari ibu, mungkin dari bapaknya, dari saudara-saudaranya. Dari saudara kan nasabnya gantung ke ibu. Ke ibu ya, artinya saudara-saudara ibunya ya. Ya. Jadi itu, atau ke wali hakim yang mewakili yang punya otoritas. Jadi itu saran saya, cari makamnya, ziarahi, mohon maaf, mohon keikhlasannya yang sudah melakukan ini, datengin ibunya apapun risikonya, cari, gitu ya. Dan doakan dia, doakan dia, mudah-mudahan dimaafkan, diampuni. Ini salah satu bentuk dari kita memohon maaf terhadap yang bersangkutan. Lalu mengenai soal nafkah nih Pak Ustadz, apakah Mas Joni juga
walaupun nggak ada nasabnya ya, tidak ada nasabnya di situ, Enggak. berkewajiban memberikan nafkah ke anaknya? Ya enggak. Tidak Karena ada. ini kan statusnya bukan ayah karena belum Iya. dipernikahan. Meskipun secara biologis ini harus dibedain. Iya. Ini dalam perspektif aturan-aturan Islam apa dalam perspektif kenegaraan. Iya. Kalau hukum positif itu akan berangkat bukan semata-mata pada kaitan legal formal biologis, tapi biologis ini juga jadi penting. Apalagi yang formal ini juga mesti ada tanda buktinya, bukti nikahnya apa. Untuk minta Iya. pertanggungjawaban itu kan ada dasarnya. Kalau nggak ada surat nikahnya, nggak ada apanya ya nggak bisa.